Shalom anak-anak. Hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Guru dalam pelajaran 9 mengenai guruku. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita dapat bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru, serta bagaimana sikap kita untuk mendengar penjelasan dan nasihat dari Bapak dan Ibu Guru. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita menyimak video berikut ini. Anak-anak, pada pelajaran 9 mengenai guruku ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Apa saja tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kita harus mampu bersyukur, mendapatkan kesempatan belajar dengan memanfaatkan waktu belajar sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kita mampu mematuhi nasihat guru kita sehingga pendidikan akan berhasil dan kita dapat mempunyai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita panjatkan doa. Mari mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau memberi kami guru yang baik. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada gambar yang Ibu Guru tampilkan ini, kalian dapat mengamati bersama-sama ada anak-anak yang sedang belajar bersama-sama dengan teman-temannya di dalam kelas. Pendidik kita di sekolah adalah guru. Jadi yang mengajar kalian di sekolah adalah Bapak dan Ibu Guru. Ibu dan Bapak Guru mengajar kita berbagai macam-macam pelajaran. Ada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, PKN, SBDP, bahasa Inggris, olahraga, agama, dan berbagai macam pelajaran yang lain. Semua pelajaran ini berguna bagi kehidupan kita dan masa depan kita ya. Anak yang rajin belajar dan berdoa akan cepat pintar, seperti yang kalian amati dalam gambar yang Ibu Guru tampilkan ini. Tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru sebaiknya anak-anak mengerjakan sendiri ya. Nah, bagaimana sikap yang baik pada saat guru sedang mengajar? Coba kalian amati, ada bapak guru yang sedang mengajar anak-anaknya di dalam kelas. Sikap anak-anak pada gambar itu adalah mereka duduk tenang dengan sopan dan mendengarkan penjelasan dari bapak guru. Nah, jika anak-anak belum memahami dan mengerti penjelasan dari bapak dan ibu guru, sebaiknya anak-anak harus berani bertanya ya. Anak-anak, mari kita lihat bersama-sama cerita kitab suci tentang Yesus bersama murid-muridnya. Yesus itu adalah Sang Guru Agung. Kita semua adalah muridnya. Ke-12 murid Yesus yang mengikutinya disebut rasul. Ketua murid Yesus yaitu Petrus. Tugas murid Yesus melanjutkan tugas Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, anak-anak, 12 murid Yesus itu bukan mereka saja, tetapi kita, ibu guru, dan kalian semua termasuk 12 murid Yesus. Mengapa? Karena kita sudah dibaptis di gereja. Makanya kita boleh menjadi anggota gereja dan murid dari Tuhan Yesus. Anak-anak, kalian melihat pada gambar yang Ibu Guru tampilkan ini. Di situ Yesus, dia sedang mengajar di pantai Genesaret. Pada suatu kali, ia berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Yesus mengajar orang banyak dari atas perahu. Ketika dia sedang mengajar, dia melihat ada para nelayan yang telah turun
dan sedang membasuh jalahnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Yesus berkata kepada Simon agar bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalannya untuk menangkap ikan. Anak-anak, apa kata Simon? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh aku akan menebarkan jalannya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberikan isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon, kata mereka. Jangan takut, kata Yesus kepada Simon, mulai sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Anak-anak, pada cerita yang telah kalian lihat dan kalian dengar itu, kalian dapat melihat rangkuman dari cerita yang Ibu Guru bacakan tadi ya. Yang pertama, Yesus mulai mewartakan Injil di kota Kapernaum, di sekitar Danau Galilea atau Genesaret. Pada waktu itu orang banyak mengikuti dia untuk mendengar firman Allah. Yesus berjumpa dengan muridnya yang pertama, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Jadi murid Tuhan Yesus yang pertama itu ada 4 orang ya. Dan pada waktu itu mereka bekerja sebagai nelayan atau penjala ikan. Para murid menyebut Yesus itu sebagai guru atau rabuni atau rabi ya, itu zamannya Yesus. Tetapi anak-anak pada zamannya kita sekarang, rabuni bisa dikatakan sebagai guru ya. Saat Yesus menyuruh mereka menebarkan jala, mereka mengikutinya dan mereka mendapatkan ikan yang banyak. Mereka diberi tugas sebagai penjala manusia, mengajak orang berdosa agar bertobat. Mengapa menjadi penjala manusia? Artinya mereka mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang agar semua orang bertobat. Nah, anak-anak, ada pertanyaan penuntun untuk kita. Sudahkah aku melaksanakan nasihat guru? Nah, pertanyaan ini silakan anak-anak menjawab sendiri ya. Baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita menutup dengan berdoa. Mari mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah aku semangat untuk rajin belajar di sekolah maupun di rumah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Satu hal yang Ibu Guru harapkan dari kalian, tetap semangat, jaga kesehatan,
kita akan berjumpa pada pertemuan yang berikut. Salam.